Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Tuan Fang Yuan, ke sini menuju ruang rahasia, silakan masuk. Di terowongan menakutkan yang gelap, seorang Master Gu tua peringkat 2 berjalan di depan, memimpin jalan bagi Fang Yuan. Ruang rahasia yang menyimpan semua resep kombinasi cacing Gu dari klan, tidak jauh di depan. Fang Yuan naik ke peringkat 3, sehingga statusnya mengalami perubahan 180 derajat. Semua resep fusi disimpan di klan, selama itu bukan resep peringkat 4 atau 5, dia memiliki wewenang untuk melihatnya. Jika itu adalah Master Gu peringkat 1 atau 2, untuk melihat resepnya, mereka perlu membayar batu purba atau menukar menggunakan poin prestasi. Ruang rahasia ini berada di ruang bawah tanah desa, di lokasi yang sangat tersembunyi. Bahkan jika desa itu diberantas, ruang rahasia ini akan tetap ada. Saat itu, pencipta klan Gu Yue, pemimpin klan generasi pertama, menemukan mata air esensi purba di dalam gua bawah tanah ini, sehingga memutuskan untuk membangun desanya di sini. Melalui generasi perkembangan dan pertumbuhan oleh para pemimpin klan, gua bawah tanah klan Gu Yue telah menjadi pangkalan rahasia klan Gu Yue. Biasanya, Master Gu biasa tidak memiliki hak untuk tampil di lokasi ini. Hanya tetua klan, pemimpin klan, dan Master Gu Aula Kegelapan yang bertugas melindungi tempat itu yang memiliki otoritas seperti itu. Banyak Master Gu hanya pernah ke sana sekali dalam hidup mereka. Itu selama upacara kebangkitan, di mana anak-anak akan datang ke laut musim semi purba, berharap untuk membangkitkan bukaan mereka. Selain itu, kecuali ada alasan khusus, masuk ke gua bawah tanah ini dilarang untuk semua orang. Bahkan Gu Master yang menjaga tempat itu dipilih setelah pertimbangan yang cermat. Bagaimanapun, mata air purba di gua bawah tanah ini adalah seluruh fondasi desa Gu Yue. Dari pusat mata air, sejumlah besar batu purba diproduksi, dan itu menopang kultivasi Gu Master dari seluruh klan. Di terowongan, 2 set langkah kaki bisa terdengar. Jauh, suara air sungai yang mengalir terdengar, yaitu sungai bawah tanah di dalam gua. Sesaat kemudian, Master Gu yang memimpin membawa Fang Yuan ke pintu batu. Dia menepuk perutnya, dan cacing Gu terbang keluar dari lubangnya. Saat percikan api beterbangan, ia mengetuk pintu batu. Permukaan pintu batu beriak, seperti batu yang terlempar ke air. Segera setelah itu, dinding batu berkedip dan berangsur-angsur memudar, menunjukkan ruang rahasia di belakang. Ukuran ruang rahasia agak kecil, hanya 666,2/3 meter persegi. Setiap beberapa langkah, akan ada meja batu setengah dari tinggi seseorang. Puluhan meja batu memiliki piring giok putih di atasnya, dan di piring itu ada cacing Gu yang diam-diam beristirahat. Cacing Gu ini memiliki segala macam warna, seukuran kepalan tangan, mereka memiliki penampilan yang sangat mirip, seperti ulat sutra. Di kepalanya, ada 2 mata majemuk seperti lebah atau capung, warna-warni dan tampak seperti kaca mengkilap. Namun, permukaannya tidak lunak, tetapi tertutup lapisan cangkang serangga, dan cangkangnya bahkan memiliki kilau keemasan. Tuan Fang Yuan, ini pertama kalinya Anda ke ruang rahasia, jadi izinkan saya menjelaskan. Ini adalah Gu Digital Shad peringkat 2, semuanya memiliki resep yang tercatat di dalamnya. Di cacing Gu Digital Shad hijau, hampir semua resep peringkat 1 dapat ditemukan di dalamnya. Adapun Gu berwarna merah hitam, ada resep peringkat 2. Putih berisi resep peringkat 3, dan oranye memiliki resep peringkat 4. Adapun peringkat 5, itu terkandung dalam cacing gunungan digital ungu paling sentral. Di sampingnya, guru Gu tua memperkenalkan dengan tepat. Digital Shad Gu adalah jenis perekam cacing Gu. Hanya 1 langkah lebih maju dalam kemajuan, dan itu akan menjadi peringkat 3 foto audio Gu. Setelah Gu foto audio disempurnakan, tidak hanya dapat menyimpan rekaman, tetapi juga dapat merekam suaranya. Di gua rahasia retakan batu, Biksu Anggur Bunga menggunakan Gu foto audio untuk memberitahu Fang Yuan tentang detail warisan. Tetapi untuk merekam resep, suara tidak diperlukan, sehingga Gu warna digital sudah cukup. Resep fusi, ini sangat berharga. Menggunakan kertas bambu biasa untuk merekamnya, jika dicuri,
mereka tidak hanya dapat menyempurnakan cacing Gu khusus klan Gu Yue, itu juga merupakan kebocoran besar informasi klan. Mengetahui musuh mengarah pada pertempuran yang lebih mudah, dan Master Gu yang berpengalaman dapat belajar tentang kekuatan dan kelemahan cacing Gu dari resep penyempurnaan. Setelah bocor, terhadap klan kerugiannya akan parah. Di masa depan ketika mereka bertarung, Master Gu dari klan itu mungkin juga dirugikan dalam cacing Gu. Dengan demikian, resep dikontrol secara ketat, dan diklasifikasikan berdasarkan pangkat, disimpan dengan tepat. Digital Shade Gu lebih mudah disempurnakan dan memiliki biaya rendah, sehingga merupakan metode umum untuk berisi resep. Tuan Fang Yuan, Gu bayangan digital ini semuanya milik tetua klan Aula Rahasia. Tapi itu tidak akan menghalangi Anda untuk menggunakan esensi purba dan menelusuri diri. Hanya saja dengan identitas Anda saat ini, Anda tidak dapat menelusuri resep peringkat 4 dan 5. Ada juga dua hal lagi, ruang rahasia adalah zona merah klan, setiap tindakan Anda di sini diamati sepenuhnya secara rahasia. Setiap hari, Anda hanya bisa tinggal di sini selama 15 menit. Setelah waktunya habis, kamu harus pergi, Gu Master melanjutkan berbicara. Aku mengerti. Fang Yuan mengangguk. Tuan Fang Yuan, bawahan ini tidak memiliki wewenang untuk masuk, jadi saya akan menunggu di pintu. Setelah waktunya habis, aku akan membawamu keluar, lelaki tua itu membungkuk. Fang Yuan masuk ke ruang rahasia. Begitu dia masuk, pintu batu berubah dari virtual menjadi kokoh, menjebaknya di ruangan sendirian. Berjalan di ruang rahasia, itu damai. Gema langkah kakinya bisa terdengar memantul dari dinding saat dinding di sekitarnya memiliki water light Gu di dalamnya. Tubuh mereka memancarkan cahaya, goyah seperti air, bertukar antara cahaya dan bayangan, dengan lapisan demi lapisan bersinar tanpa batas. Fang Yuan mengambil cacing Gu berwarna merah hitam dan menyuntikkan esensi purba perak putihnya ke dalamnya. Segera dua berkas cahaya keluar dari mata majemuk digital Shade Gu. Dia mengangkat Gu, dan mengarahkan matanya ke piring giok putih di atas meja. Dua berkas cahaya menghantam pelat giok putih, dan setelah beberapa fluktuasi, kata-kata mulai muncul. Ini adalah resep tentang cara menyempurnakan Monskar Gu. Pertama itu mencantumkan kekuatan Monskar Gu, yaitu peningkatan jarak serangan, 2 kali dari Moonlight Gu. Kelemahannya adalah serangan di bawah standar. Berikutnya adalah resep penyempurnaan, Monskar Gu disempurnakan dari menggabungkan Moonlight Gu dan Scar Rock Gu. Berikutnya adalah poin-poin penting untuk menyempurnakan Gu ini, intinya adalah, jika selama penyempurnaan, beberapa batu giok ditambahkan, atau dilakukan pada malam hari ketika ada cahaya bulan yang melimpah dan terpapar padanya, akan ada peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Terakhir, pengalaman para Master Gu yang telah mencoba menggabungkan Gu ini. Ini memiliki konten terbesar, hampir hingga 10.000 kata. Fang Yuan melihat dan menghafal beberapa hal ke dalam hati. Bagaimanapun juga, itu adalah eksperimen dan percobaan orang yang tak terhitung jumlahnya, dan yang berpengalaman dikumpulkan dari berbagai upaya. Beberapa informasi, bahkan Fang Yuan tidak tahu. Bagaimanapun, Moonlight Gu adalah Gu yang unik untuk klan Gu Yue. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah menjadi tetua klan atau datang ke sini untuk melihat-lihat resepnya. Waktu terbatas, jadi Fang Yuan dengan cepat melihat-lihat dan menempatkan Gu Digital Shade kembali ke tempatnya, lalu mengambil Gu berwarna putih untuk mengamati. Di Gu warna digital putih, ada resep fusi peringkat 3. Sebagian besar resep tidak cocok untuk Feng Yuan, karena mereka membutuhkan cacing Gu seperti Moonwall atau Monskar Gu sebagai alasnya. Fang Yuan tidak melihat lebih dekat, untuk menghemat waktu, dia melewatinya. Dia pertama kali menggunakan Moonlight Gu untuk menyatu dengan Little Light Gu untuk membentuk Monglo Gu. Atas dasar itu, hanya ada 3 resep penyempurnaan yang layak digunakan. Pertama adalah bulan emas peringkat 3, dengan 10 langkah jarak tembak yang sama, tetapi kekuatan serangannya meningkat sekali lagi. Setelah ditembakkan, bulan sabit berwarna keemasan akan mencapai tinggi hampir setengah orang, dan memiliki aura yang kuat dan mengesankan. Kedua adalah Frost Moon Gu. Bila bulan menjadi putih dan sedingin es yang menakutkan, memiliki unsur es. Siapapun yang menyakitkannya akan diserang oleh rasa dingin, bergerak perlahan. Yang ketiga adalah bulan ilusi Gu. Gu ini lebih unik, tidak digunakan untuk menyerang, tetapi setelah diaktifkan,
itu dapat memungkinkan Gu Master membuat klon bayangan untuk menarik serangan dan membingungkan musuh. Apalagi ketika Gu bulan ilusi ini, setelah disempurnakan, dapat digunakan sebagai dasar untuk Monsado Gu peringkat 4. Monsado Gu dapat ditanamkan ke dalam bukaan Gu Master dan menekan mereka untuk menggunakan esensi purba. Dalam informasi tentang bulan ilusi Gu, hanya ada beberapa informasi yang dijelaskan secara samar-samar tentang Monsado Gu, sebagai referensi. Monsado Gu, bukankah itu cacing Gu yang digunakan oleh pemimpin klan generasi keempat untuk menyelinap menyerang biksu anggur bunga? Fang Yuan melihat ini, mengerutkan kening dalam-dalam. Di dunia ini, ada cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dengan pengalamannya selama 500 tahun, dia hanya tahu kurang dari 0,001% dari semua cacing Gu di dunia ini. Dia awalnya memiliki gagasan kasar tentang Monsado Gu, tetapi sekarang dia tahu efek cacing Gu, kecurigaan muncul di hatinya. Monsado Gu memiliki kegunaan yang unik. Itu mampu menekan 30% esensi purba di bukaan Gu Master peringkat 4, 15% dari peringkat 5, dan 60% dari Master Gu peringkat 3. Itu berarti, dengan bakat kelas C seperti Fang Yuan, hanya memiliki 40-50%, jika mereka terkena Monsado Gu ini, mereka tidak akan dapat mengerahkan 1 ons pun esensi purba, kehilangan semua kekuatan pertempuran mereka dan lumpuh. Tentu saja, jika itu adalah Fang Yuan, jika Monsado Gu digunakan padanya, itu akan menjadi, melemparkan roti daging ke anjing, apa yang hilang tidak akan pernah bisa kembali. Itu karena begitu Monsado Gu memasuki bukaannya, jangkrik musim semi musim gugur akan menunjukkan dominasinya, dan di bawah auranya, Monsado Gu akan langsung disempurnakan olehnya, dan menjadi miliknya. Yang membingungkan Fang Yuan, bukanlah efek Monsado Gu, tetapi biksu anggur bunga. Saya ingat bahwa di dinding bayangan, biksu anggur bunga bermandikan darah, penuh luka. Pertama, pertarungannya dengan pemimpin klan generasi keempat dan tetua hanya memberinya luka ringan. Saya pikir luka parah itu disebabkan oleh Monsado Gu ini, tetapi untuk berpikir bahwa Monsado Gu ini hanya digunakan untuk menekan esensi purba, melumpuhkan Master Gu. Lalu dari mana biksu anggur bunga mendapatkan luka parahnya? Pikiran Fang Yuan sangat teliti, sehingga menjadi lebih curiga. Saat itu, ketika biksu anggur bunga kalah dari para tetua klan dan melarikan diri, apa yang sebenarnya terjadi? Monsado Gu bukanlah penyebab kematiannya. Lalu apa? Sekaligus, warisan biksu anggur bunga yang awalnya jelas, menjadi misteri lengkap bagi Fang Yuan lagi. Tuan Fang Yuan, sudah 15 menit, saya yakin Anda telah mendapatkan beberapa keuntungan. Tidak peduli apa, silakan datang lagi besok. Pada titik ini, pintu berubah menjadi keadaan astral lagi, saat Guru Gu tua berdiri di luar dan berkata dengan hormat. Oke, tatapan Fang Yuan bersinar saat dia meletakkan Gu bayangan digital, meninggalkan ruang rahasia. Terlepas dari apakah itu bulan emas, bulan frost, atau bulan ilusi, resep penyempurnaan ini bukanlah yang dia inginkan. Itu karena mereka semua mengonsumsi kelopak bunga anggrek bulan dalam jumlah besar. Kelopak bunga anggrek bulan sulit disimpan, hanya bisa hidup selama beberapa hari. Dalam rencana Fang Yuan, dia ingin meninggalkan klan Gu Yue dan berkeliaran di seluruh dunia. Jika dia memurnikan Gu ini, tanpa makanan apapun mereka akan mati dalam setengah tahun. Dia mungkin juga tidak menyempurnakannya. Namun, masih ada resep peringkat 3 yang tidak berhasil dia lihat. Aku akan datang lagi besok, kurasa. Pikiran seperti itu melintas di benaknya. Hari kedua, ruang rahasia. Di piring giok putih mengkilap, ada resep. Bulan darah Gu. Menggunakan peringkat 2 Monglo Gu dan esensi darah Gu untuk menggabungkan dan membentuk cacing Gu peringkat 3. Setelah diaktifkan, Moonblade bersinar merah darah, dengan ukuran wajah. Jika seseorang terluka karenanya, akan ada efek perdarahan terus-menerus. Itu saja, tatapan Fang Yuan menyapu informasi dan menghafal resep ini di hati. Kemudian dia menutup matanya dan melafalkan lagi, dan membuka matanya untuk memeriksa. Setelah beberapa kali, dia memeriksa apakah dia telah sepenuhnya menghafal resep ini di dalam hatinya, tanpa margin kesalahan. Dibandingkan dengan bulan emas, bulan es, dan bulan ilusi Gu, 3 klasik, Blood Moon Gu ini jauh lebih tidak ortodoks. Resep penyempurnaan 3 mantan memiliki hampir 100.000 kata pengalaman penyempurnaan.
Tapi gu bulan darah ini hampir tidak memiliki beberapa ribu. Dapat dilihat bahwa melalui sejarah, Master Gu yang memilih gu bulan darah ini langka. Kemampuan menyerang Blood Moon Gu rata-rata. Itu hanya memiliki jangkauan 10 meter, dan bahkan efek pendarahan setelah menyerang tidak optimal. Gu Master dari peringkat 1 hingga 5 memiliki esensi purba yang terbatas, dan tidak dapat bertahan untuk pertempuran panjang untuk menentukan pemenang. Efek pendarahan, di medan perang yang sebenarnya, hanyalah masalah kecil. Melawan Master Gu yang berpengalaman dalam penyembuhan, mereka bahkan bisa memiliki kemampuan untuk melawan ini. Selain itu, Blood Moon Gu memiliki kekurangan terbesar. Setiap beberapa hari dalam sebulan, itu akan mengeluarkan darah segar. Darah akan mengalir tak terkendali dan selama periode ini, kekuatan serangannya akan berkurang menjadi sepertiga dari aslinya. Tapi itu memiliki keuntungan terbesar yang disukai Fang Yuan. Itu mudah untuk diberi makan. Jauh lebih mudah daripada bulan emas, bulan es, dan bulan ilusi. Makanan yang dibutuhkannya bukan lagi kelopak bunga anggrek bulan, tetapi darah segar. Meskipun darah yang dibutuhkan banyak, itu tidak terbatas pada satu jenis. Di gurun barat mungkin menjadi masalah, tetapi perbatasan selatan memiliki segala macam binatang buas di daerah hutan dan pegunungan. Membunuh mereka akan memungkinkan ekstraksi darah dengan mudah. Bagi Blood Moon Gu, makanannya ada di seluruh perbatasan selatan, di mana-mana. Selanjutnya, yang harus saya lakukan adalah menyempurnakan Blood Moon Gu ini. Fang Yuan memutuskan dalam hatinya. Langkah-langkah penyempurnaan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan, semuanya dihafal olehnya. Di tangannya, sudah ada Monglou Gu, tetapi esensi darah Gu sedikit lebih sulit untuk didapatkan. Esensi darah Gu sangat berharga, mampu mengisi kembali darah seorang Master Gu. Master Gu yang dengannya selalu energi dan bahkan jika mereka terluka dan kehilangan banyak darah, mereka dapat mengisinya kembali dengan mudah. Dengan demikian, kemampuan bertahan hidup mereka dalam pertempuran jauh lebih tinggi daripada yang lain. Xiong Jiang pernah sangat menginginkan Gu esensi darah. Jika Blood Essence Gu dipasangkan dengan Roaming Zombie Gu, itu akan sangat mengurangi efek sampingnya. Itu akan memungkinkannya menjadi zombie untuk waktu yang lebih lama tanpa khawatir akan serangan balik. Dia sudah menjadi Master Gu peringkat 2 yang baik, dan memiliki posisi yang agak tinggi, tetapi sampai dia meninggal, dia tidak memenuhi keinginannya. Di ruang rahasia, Fang Yuan melihat Digital Shade Gu di atas meja batu lagi. Masih ada banyak waktu hari ini. Dari 15 menit, dia hanya menggunakan 5 menit, jadi masih ada 10 menit tersisa. Gu Digital Shade kuning merekam resep peringkat 4. Digital Shade Gu ungu mencatat resep peringkat 5. Pemilik Gu bayangan digital ini selalu menjadi generasi dari setiap tetua klan Aula Rahasia. Tapi orang yang bertanggung jawab untuk memberi mereka makan, adalah klan. Cacing Gu dapat dipinjam, selama keinginan pada cacing Gu mengakuinya. Wasiat di Gunungan Digital adalah satu dengan tetua klan Aula Rahasia. Fang Yuan sebagai tetua klan yang baru maju, diakui oleh tetua klan Aula Rahasia sehingga dia dapat dengan bebas menggunakan sebagian dari Gu bayangan digital. Tetapi tetua klan Aula Rahasia tidak berpikir Fang Yuan memiliki wewenang untuk menelusuri resep peringkat 4 dan 5, sehingga Gu warna digital kuning dan ungu, bahkan jika dia menggunakan esensi purba, tidak akan ada reaksi apapun. Yang benar adalah, bahkan jika itu adalah cacing Gu alami yang liar, dimungkinkan untuk mendapatkan pengakuan mereka juga. Raja-raja binatang itu seperti ini, sehingga bisa meminjam kemampuan cacing Gu. Di antara manusia, situasi seperti itu juga terjadi, seperti kisah kodok menelan sungai peringkat 5 dan Jiang Fan. Tentu saja, Fang Yuan bisa mengandalkan aura jangkrik musim semi-musim gugur untuk menyempurnakan cacing Gu ini dan mendapatkan resepnya, itu pasti mungkin. Tetapi konsekuensi dari melakukan itu, adalah sesuatu yang belum dapat ditangani Fang Yuan. Manfaat yang terlibat juga tidak cukup baginya untuk bertindak. Sebenarnya resep yang paling berharga bukanlah resep peringkat 4 atau 5 ini, tetapi cara merekayasa balik Gu cahaya bulan. Gu ini berasal dari pemimpin klan generasi pertama, dan atas dasar itu, setelah ratusan tahun, berkembang menjadi skala dan struktur seperti itu, pikir Fang Yuan. Fusi Gu adalah mengubah cacing Gu peringkat rendah menjadi cacing peringkat lebih tinggi, sedangkan fusi terbalik adalah mengubah cacing Gu peringkat tinggi, kembali ke bentuknya yang lebih rendah.
Antara naik dan turun, karena proses yang berbeda, apa yang diperoleh bisa menjadi cacing gu yang sama sekali berbeda. Moonlight gu bukanlah cacing gu alami, tetapi sesuatu yang diperoleh dari fusi terbalik oleh pemimpin klan generasi pertama. Cacing gu di dunia ini sebagian besar adalah spesies baru yang diciptakan oleh banyak master gu berdasarkan cacing gu alami. Jadi, bahkan dengan pengalaman 500 tahun Fang Yuan, dia masih memiliki pengetahuan terbatas tentang seluruh ekologi cacing gu. Dan untuk klan, mereka pasti akan memiliki satu atau beberapa cacing gu yang unik. Cacing gu ini bukanlah spesies alami yang langka, tetapi spesies baru yang diciptakan melalui fusi terbalik. Atas dasar ini, Gu Master dapat mengembangkan kekuatan yang unik untuk klan mereka. Moonlight Gu klan Gu Yue, Gu kekuatan beruang klan Xiong, Stream Gu klan Bai, ini semua sama. Jika mereka menggunakan cacing gu yang umum dan terkenal, mereka akan mudah dihadapi, dan mudah ditargetkan. Fondasi klan terletak pada musim semi purba, karena dapat menghasilkan batu purba. Selanjutnya adalah cacing gu unik yang dapat mencegah kekuatan seseorang benar-benar diuraikan. Terakhir garis keturunan dan kekerabatan adalah rantai penting yang mengikat klan bersama-sama. Jadi, jangan meremehkan gu cahaya bulan peringkat 1, nilai resep fusi terbaliknya jauh lebih besar daripada resep peringkat 4 atau 5. Resep untuk membalikkan menggabungkan Moonlight Gu biasanya disimpan oleh pemimpin klan. Selain pemimpin klan, tetua klan paling setia dari generasi itu juga akan mengetahui rahasia resepnya. Pada saat yang sama, Gu bayangan digital resep Moonlight Gu juga disembunyikan dengan tepat. Fang Yuan jelas tidak bisa mendapatkan resep dari ruang rahasia ini. Nilai resep ini sangat tinggi, jadi jika saya bisa mendapatkannya sebelum saya pergi, itu tentu saja akan menjadi yang terbaik. Tapi saya tidak harus memaksanya. Fang Yuan sangat jelas tentang masalah ini. Sebagai permulaan, dia tidak berencana untuk membuat organisasi atau kekuatan. Resep Moonlight Gu baginya, bukanlah suatu keharusan. Namun, Blood Moon Gu dan resep peringkat 3 lainnya adalah yang saya butuhkan. Meskipun Fang Yuan adalah peringkat 3 sekarang dan memiliki esensi purba perak putih, tidak semua cacing Gu-nya adalah peringkat 3, sehingga dia tidak dapat menampilkan kekuatan bertarung sejati dari Master Gu peringkat 3. Saya memiliki Thunder Wings Gu dan Sky Canopy Gu, jadi jika saya berhasil menyempurnakan Blood Moon Gu, saya akan memiliki 3 cacing Gu peringkat 3. Tapi itu tidak cukup. Master Gu biasa dapat mengandalkan klan. Dengan kerjasama anggota klan mereka, serta sumber daya yang cukup, mereka hanya membutuhkan 3 hingga 4 cacing Gu. Tapi Fang Yuan ingin menjelajahi perbatasan selatan dan meninggalkan tanah airnya, sehingga dia membutuhkan setidaknya 6 cacing Gu untuk menghadapi semua situasi. Dengan pengalamannya, 6 cacing Gu harus menjadi serangan, pertahanan, penyembuhan, penyimpanan, pengintaian, dan gerakan, 6 atribut untuk memberinya dukungan yang cukup. Untuk serangan, Blood Moon Gu hampir tidak memenuhi syarat. Untuk pertahanan, dia memiliki Sky Canopy Gu. Dari segi gerakan, meskipun Thunder Wings Gu menggunakan banyak esensi purba, ia dapat memungkinkan penerbangan sementara dan sangat kuat. Untuk penyembuhan, rumput vitalitas daun 9 sedikit lemah. Bagaimanapun juga itu adalah Gu peringkat 2, dan bahkan opsi kemajuan tidak memuaskan Fang Yuan. Rumput vitalitas daun 9 peringkat 2 tidak memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Satu-satunya keuntungannya adalah menciptakan daun vitalitas peringkat 1 dan dari menjualnya, Fang Yuan bisa mendapatkan pasokan batu purba yang terus-menerus, mirip dengan pohon uang. Tetapi setelah itu, Fang Yuan akan melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang tidak ada penghuni, jadi bahkan jika dia menciptakan daun vitalitas, tidak ada Master Gu yang akan membelinya menggunakan batu purba. Untuk pengintaian, Earth Communication Eargrass memiliki jangkauan yang sangat besar, jadi bahkan sebagai peringkat 2, itu masih dapat digunakan. Untuk penyimpanan, Fang Yuan tidak memiliki Gu seperti itu. Namun, ini adalah Gu yang paling penting. Ini karena setelah dia mulai bepergian sendirian, persediaan adalah yang paling penting, itu bisa sendirian menjadi dasar dari 5 kategori lainnya. Menyimpan makanan untuk memberi makan cacing Gu, makanannya sendiri, dan menyimpan batu purba. Tanpa batu purba, Gu Master kehilangan kekuatan untuk berkultivasi. Dalam hal ini, Fang Yuan tidak memiliki kemajuan.
Sebelum dia mendapatkan cacing gu tipe penyimpanan yang memuaskan, dia tidak akan meninggalkan desa. Gu cacing untuk penyimpanan, kondisi pertama adalah utilitas yang luas, mampu menyimpan makanan dan batu purba. Selanjutnya, mereka harus mudah diberi makan, dan terakhir, yang terbaik adalah jika mereka memiliki kemampuan untuk memperpanjang tanggal kedaluarsa barang yang disimpan. Tetapi bahkan di papan sumber daya 3 klan, tidak ada cacing gu yang saya sukai. Sepertinya aku hanya bisa memanfaatkan faksi Qi dan memeras tabungan terakhir mereka. Setelah 15 menit habis, Fang Yuan berjalan keluar dari terowongan saat dia terus merenung. Tuan Fang Yuan, halo. Seorang Gu Master Parubaya berdiri di luar, khususnya menunggu Fang Yuan. Anda, orang itu tersenyum, saya Gu Yue Qizong, penjabat tetua klan Aula Obat saat ini. Jadi itu dia, Fang Yuan menyadari, memulai pemeriksaan cermat terhadap orang ini. Gu Yue Qizong memiliki penampilan yang pantas dengan wajah persegi, dan dia menunjukkan aura stabilitas. Mirip dengan Fang Yuan, dia juga seorang tetua klan, tetapi kultivasinya adalah tahap menengah peringkat 3. Setelah Fang Yuan menyebabkan Gu Yue Yaoji pingsan, Gu Yue Qizong telah diperintahkan untuk memimpin ruang pengobatan untuk sementara, dan istrinya adalah anggota penting dari faksi obat, sehingga ini adalah pendekatan politik Gu Yue Bo untuk menyeimbangkan persaingan kedua faksi. Tapi bagaimanapun juga, Gu Yue Qizong masih berhasil naik ke peran ini. Ini adalah 300 batu purba, pembayaran kepada para tetua klan untuk minggu ini. Saya tahu bahwa Anda ada di sini, jadi saya membawa ini juga. Saya harap Anda tidak keberatan saya mengambil masalah ke tangan saya sendiri, kata Gu Yue Qizong, menyerahkan kantong uang kepada Fang Yuan. Pria ini, Fang Yuan menyipitkan mata, mengambil tasnya. Pembayaran para tetua klan harus dikumpulkan oleh tetua klan itu sendiri. Tapi Gu Yue Qizong bisa mengumpulkannya untuknya, jadi dalam beberapa hal, ini mengisyaratkan kepada Fang Yuan statusnya di klan serta jejaring sosialnya. Tapi petunjuk ini juga tepat waktu, karena menunjukkan tanda niat baik, dan tidak agresif. Sejujurnya, saya berinisiatif untuk menemukan Tuan Fang Yuan kali ini, karena saya memiliki masalah untuk ditanyakan kepada Anda. Segera setelah itu, dia langsung ke topik dan menyebutkan niatnya. Oh, kamu ingin aku menyerahkan rumput vitalitas 9 daun. Fang Yuan menunjukkan ekspresi mendalam yang dalam. Gu Yue Yaoji telah merindukan rumput vitalitas 9 daun Fang Yuan, dan dengan demikian, dia mengeksploitasi otoritasnya untuk menetapkan kebijakan untuk transfer rumput vitalitas 9 daun. Namun, Fang Yuan naik ke peringkat 3 dan menjadi lebih tua, menanggapi dengan serangan balik yang kuat yang menyebabkan Gu Yue Yaoji pingsan di tempat dan membiarkan Gu Yue Qizong naik ke atas panggung. Seorang perwira baru yang berkuasa harus menunjukkan otoritasnya. Gu Yue Qizong berinisiatif untuk menemukan Fang Yuan dan membujuknya untuk menyerahkan rumput vitalitas 9 daun. Menyerahkan rumput vitalitas 9 daun, bukan berarti itu tidak bisa dilakukan, kata Fang Yuan setelah bergumam pada dirinya sendiri sebentar. Ada pepatah, apa yang benar saat itu tidak benar sekarang. Dan sekarang, situasinya berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Gu Yue Yaoji ingin Fang Yuan menyerahkan rumput vitalitas 9 daun itu. Adalah perintah, Anda harus menyerahkannya apakah Anda mau atau tidak. Namun, Fang Yuan sudah menjadi tetua sekarang dan statusnya sama dengan Gu Yue Yaoji dan yang lainnya, dan hanya lebih rendah dari pemimpin klan Gu Yue Bo. Dengan demikian, Gu Yue Qizong meminta Fang Yuan untuk menyerahkan rumput vitalitas daun 9 bukanlah perintah, melainkan itu adalah jenis transaksi dengan manfaat yang sama. Rumput vitalitas 9 daun memang sangat berharga, dengan kemampuannya untuk menghasilkan daun vitalitas, itu sendiri merupakan sumber pendapatan skala mikro dan sangat diminati. Fang Yuan sekarang memelihara banyak cacing gu dan sebagian besar biaya makanan mereka hanya didukung olehnya. Namun, dunia ini tidak memiliki apapun yang tidak bisa dijual. Itu hanya masalah keuntungan yang terlalu kecil untuk menggerakkan hati. Rumput vitalitas 9 daun sangat berharga tetapi jika harga yang sesuai diberikan, mengapa tidak bisa dijual? Cacing gu hanyalah alat, metode untuk mencapai keinginan dan ambisi seseorang. Jadi bagaimana jika itu adalah jangkrik musim semi-musim gugur? Selama keadaannya cocok, mengapa seseorang tidak bisa menyerahkannya untuk ditukar dengan keuntungan yang lebih besar?
Jika seseorang ingin mendapatkan manfaat, mereka perlu belajar menyerah terlebih dahulu. Secara alami, Fang Yuan menyadari hal ini dan memandang Gu Yue Qizong. Gu Yue Qizong mengerti dan tersenyum, jika induk bersedia menyerahkan rumput vitalitas daun 9, saya akan rela memberi Anda kompensasi dengan token perintah ini. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan token. Desain token ini sederhana, itu berbentuk segitiga dengan sudut halus. Ada kata-kata yang tertulis di bagian depan, bertumpuk dalam bentuk piramida, token hadiah, demikian pula di bagian belakang tertulis kontribusi hadiah. Token hadiah, kontribusi hadiah. SAR adalah penatua yang baru dipromosikan, dan mungkin tidak jelas tentang beberapa hal. Token hadiah ini diberikan kepada Master Gu yang telah memberikan kontribusi besar bagi klan. Bahkan di antara para tetua, hanya sedikit yang memilikinya. Dengan token ini, Anda dapat turun ke gua Gu bawah tanah klan dan memilih cacing Gu apapun yang Anda suka. Gua bawah tanah menampung banyak cacing Gu yang langka dan berharga. Di antara 10 cacing Gu teratas di papan pertukaran, 4 di antaranya telah dipilih dari gua Gu bawah tanah, jelas Gu Yue Qizong. Fang Yuan langsung tersentuh. Dia tidak terkejut tentang ini, karena klan Gu Yue telah berdiri tinggi selama berabad-abad dan tidak mungkin tidak ada kartu truf dan akumulasi. Faktanya, setiap klan yang sudah lama berdiri juga akan memiliki tempat rahasia untuk menyimpan Gu seperti gua bawah tanah Gu. Tetapi untuk mendapatkan cacing Gu seperti itu, seseorang harus memberikan kontribusi besar dan juga harus setia kepada klan. Fang Yuan baru saja menjadi penatua, jadi dia sangat jauh dari memiliki kualifikasi seperti itu. Saya ingin meninggalkan klan jadi saya membutuhkan Gu penyimpanan. Token ini adalah pilihan yang bagus, tapi Fang Yuan memiliki beberapa kekhawatiran. Jika dia harus melepaskan rumput vitalitas 9 daun, biarlah, itu sangat membantu Fang Yuan, tetapi dia tidak akan menggunakannya di masa depan. Kemampuan penyembuhannya tidak luar biasa dan seseorang tidak dapat terus menggunakan daun vitalitas untuk menyembuhkan. Kekhawatiran Fang Yuan adalah bahwa belum tentu ada cacing Gu idealnya di gua bawah tanah Gu. Gu Yue Qizong telah mengamati ekspresi Fang Yuan dan dia salah memahami keraguan yang terakhir, berkata, gua bawah tanah tidak hanya menampung cacing Gu peringkat 3 tetapi juga peringkat 4. Penatua Fang Yuan, Anda tidak akan dirugikan. Tapi, jika entah bagaimana Anda menyesalinya, kami bisa menukarnya kembali. Itu bisa dilakukan setelah beberapa waktu, diam-diam. Fang Yuan mengangkat matanya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qizong lagi. Ini pria yang luar biasa, dia menghela nafas dalam hati. Seorang perwira baru yang berkuasa harus menunjukkan otoritasnya. Qizong mengerti dengan jelas mengapa dia dipromosikan. Dia harus mencapai keseimbangan tidak hanya dengan pemimpin klan tetapi juga Qi dan faksi obat. Dan pada saat yang sama, dia perlu menunjukkan kemampuannya. Fang Yuan mentransfer rumput vitalitas 9 daun, memiliki arti khusus baginya dan dia bersedia membayar harga tinggi untuk itu. Dunia ini luas, bakat luar biasa yang tak terhitung jumlahnya ada di mana-mana. Di bawah gelombang serigala, orang lama dikorbankan dan pendatang baru maju. Dari titik tertentu, ini juga bisa dikatakan sebagai reformasi yang memungkinkan klan untuk mempertahankan vitalitasnya dan berdiri tinggi tanpa jatuh, pikir Fang Yuan dalam hati. Terlalu banyak pengatur waktu lama hanya akan menciptakan organisasi yang membusuk. Dengan demikian proses eliminasi adalah satu-satunya cara bagi sebuah organisasi untuk terus bekerja. Gu Yue Qizong adalah perwakilan dari ini. Dunia adalah tentang kelangsungan hidup yang terkuat. Tubuh manusia terus hidup melalui proses metabolisme. Seorang Gu Master seharusnya tidak tetap dengan cacing Gu yang sama, hanya dengan perubahan mereka dapat maju. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menerima token dari Gu Yue Qizong dan kemudian menyerahkan rumput vitalitas 9 daun. Karena dia telah mentransfernya sendiri, Qizong dapat dengan cepat menyempurnakan rumput vitalitas 9 daun. Hanya setelah menyimpan rumput Gu ini ke dalam lubangnya, dia menghela nafas lega. Dia memiliki ambisinya sendiri dan mampu bertindak sebagai tetua aula pengobatan sementara adalah kesempatan yang sangat penting baginya. Jika dia bisa memahami ini, dia bahkan mungkin mengambil jabatan resmi alih-alih sementara. Namun, dia harus berkompromi dengan ketiga belah pihak jika dia ingin mencapai ini. Bagaimanapun, politik adalah seni berkompromi.
Yao Ji tidak bisa berbuat apa-apa pada Fang Yuan saat dia memerintah. Tetapi setelah duduk, dia bisa membuat Fang Yuan menyerahkan rumput vitalitas 9 daunnya. Ini tidak hanya menunjukkan niat baik kepada faksi obat, mampu menangani masalah politik yang ditinggalkan oleh Yao Ji dan secara halus menunjukkan kemampuannya sendiri. Dengan demikian, dia tidak ragu untuk menyerahkan token hadiah yang dia dapatkan dengan susah payah. Tuan Qizong, sangat menyenangkan mengobrol denganmu. Aku ingin tahu apakah kamu masih punya waktu sekarang. Fang Yuan bertanya sambil menyimpan token. Mata Gu Yue Qizong berkilat, dia bingung. Setelah beberapa saat, di aula, kami memberi penghormatan kepada kedua tetua. Paman dan Bibi Fang Yuan membungkuk dan menyapa. Mereka sangat hormat dan bahkan sedikit takut. Setelah berita tentang Fang Yuan menjadi seorang penatua diumumkan, dia menjadi contoh model bagi Gu Master muda, sedangkan itu membawa keheranan dan kepanikan bagi pasangan Paman dan Bibi. Dia jelas merupakan bakat kelas C, bagaimana dia bisa naik ke peringkat 3 dan menjadi lebih tua begitu cepat. Bahkan Gu Yue Fang Zeng, yang merupakan bakat kelas A, hanya berada di tahap atas peringkat 2 saat ini. Setelah keheranan itu adalah ketakutan. Mereka tidak bisa menahan rasa takut. Ketika mereka memikirkan bagaimana mereka telah menggertak dan begitu keras pada Fang Yuan, hati mereka bergetar ketakutan. Apa yang terjadi di sekitar kembali berputar. Itu tidak sama begitu dia memiliki identitas seorang tetua. Mereka takut Fang Yuan membalas dendam pada mereka setelah mencapai kesuksesan. Tapi tetap saja, pada akhirnya Fang Yuan datang ke pintu mereka, dan juga membawa tetua lain bersamanya. Mereka datang dengan niat buruk, niat buruk. Gu Yue Dongtu menghela nafas dalam hatinya. Fang Yuan terkekeh, Paman, Bibi, tidak perlu terlalu sopan. Meskipun saya telah menjadi penatua, saya tetap keponakan Anda. Ayo, mari kita semua duduk. Mengatakan itu, dia duduk di kursi utama. Gu Yue Qizong duduk di sampingnya. Kedua posisi ini biasanya tempat Paman dan Bibi duduk, kursi kepala keluarga. Paman dan Bibi, bagaimanapun, tidak sedikit pun tidak puas dengan tempat duduk. Mereka bahkan penuh ragu-ragu dan ketakutan saat duduk di kursi bawah. Ini adalah kekuatan para tetua klan. Paman dan Bibi saling melirik, mereka gelisah saat mereka duduk dengan kaku, hanya duduk di dekat tepi kursi. Para pelayan datang dengan minum teh. Gu Yue Qizong tetap diam dan tidak minum. Fang Yuan, bagaimanapun, menyesapnya dengan tenang dan bertanya, bagaimana kabar Paman dan Bibi akhir-akhir ini? Fang Yuan tersenyum saat dia bertanya, tetapi di mata Paman dan Bibi itu terasa lebih menakutkan daripada dia yang marah. Itu terutama untuk Bibi, ketika dia memikirkan bagaimana dia telah menghina Fang Yuan, dia mulai gemetar ketakutan. Sai, hidup telah bergolak karena gelombang serigala. Kedai itu terpaksa ditutup dan sewa rumah bambu telah menurun. Faktanya, kami sangat miskin sehingga kami mencapai titik kelaparan, kata Paman, dan kemudian air mata jatuh dari matanya secara tak terduga. Dia dulu menjaga kesehatannya dengan sangat baik sebelumnya, tetapi sekarang wajahnya tidak lagi kemerahan, sementara rambut di dekat pelipisnya telah memutih dan kerutan di wajahnya telah meningkat. Kesulitannya bahkan lebih jelas karena pendaftaran yang kuat. Namun, Fang Yuan tahu pamannya telah mengelola kedai selama bertahun-tahun, jadi dia pasti punya tabungan. Penampilan menyedihkan yang dia tunjukkan sekarang adalah karena dia takut akan balas dendam Fang Yuan, dan ingin menggunakan penampilannya yang menyedihkan untuk mendapatkan simpati Fang Yuan. Paman biasanya sangat cerdik, tapi bagaimana dia bisa begitu bodoh ketika masalahnya melibatkan dirinya sendiri? Jika saya datang untuk membalas dendam, mengapa saya membawa Gu Yue Qizong bersama saya? Fang Yuan mencibir di benaknya. Dia sangat tidak menyukai dan tidak menghormati Paman dan Bibinya, tetapi ini tidak berarti mereka tidak berguna. Paman, Bibi, kamu telah merawatku dengan baik begitu lama, semua pencapaianku saat ini adalah karena pengasuhanmu. Saya baru saja menerima pembayaran yang lebih tua dari klan, 300 batu purba ini, tolong ambil. Mengatakan demikian, Fang Yuan menyerahkan kantong uang itu kepada Paman. Apa ini? Ekspresi Gu Yue Dongtu benar-benar luar biasa saat ini. Keheranannya mengandung kegelisahan mendekati ketakutan, dan di bawah ketakutan itu ada ketidakpercayaan. Bibi yang berada di samping juga tercengang saat dia dengan kosong melihat kantong uang di tangan Fang Yuan. Apa yang sedang terjadi?
Tidak ada balas dendam yang mereka bayangkan, tetapi sebaliknya, mereka diberi hadiah 300 batu purba. Kata-kata Fang Yuan menusuk telinga, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Kata-kata, dirawat dengan baik, dan, mengasuh penuh dengan sarkasme yang membuat mereka merasa seluruh situasi bahkan lebih aneh. Apa yang dia rencanakan? Apa sih yang ingin dia lakukan? Bagaimana dia ingin menyiksa kita? Paman dan bibi saling melirik. Keduanya ragu-ragu dan tidak berani menerima kantong uang. Ini adalah kesalehan berbakti penatua Fang Yuan, terimalah, Gu Yue Qizong berbicara tanpa ekspresi dari kursinya. Ya. Paman berulang kali menganggukkan kepalanya dan buru-buru menerima kantong uang itu. Bahkan jika dia disebut tetua tersembunyi, itu bukan apa-apa di depan tetua aula obat. Dia menggunakan kedua tangan untuk memegang tas yang penuh dengan 300 batu purba. Dia biasanya mencintai uang, tetapi saat ini, dia merasa kantong uang itu panas dan ingin segera membuangnya. Karena paman telah menerimanya, saya akan pergi, kata Fang Yuan dan mulai pergi. Paman dan bibi segera mencoba mengantar mereka pergi, tetapi dihentikan oleh Fang Yuan. Jangan lihat lagi, di sudut, Ibu Sen menghela nafas lega dan berkata kepada putrinya Sen Cui. Ekspresi Sen Cui suram, dan dia melihat sosok Fang Yuan dan Qizong dari belakang sampai mereka benar-benar hilang. Ibu, apakah saya salah pilihan? Katanya. Seorang penatua dapat menerima seorang istri dan 2 selir, jika dia setia sejak awal. Siapa yang mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi selir Fang Yuan saat ini? Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Fang Yuan ini maju ke tahap hari ini hanya dengan bakat kelas C. Ibu Sen tanpa daya menggelengkan kepalanya, putri, bersemangatlah. Fang Zheng memiliki bakat kelas A, prestasinya tidak akan kurang. Ya, jawab Sen Cui. Dan beberapa kilau muncul di pupil matanya yang gelap. Di dunia ini, status manusia biasa sangat picik dan rendah. Berapa banyak hal yang dia miliki yang bisa menggerakkan hati Gu Master yang hebat. Dia sudah memberikan tubuhnya kepada Fang Zheng, itu adalah pertaruhan dalam hidupnya dan dia tidak bisa kembali lagi. Melolong, 4 serigala petir yang hiruk-pikuk mengangkat kepala mereka dan melolong keras. Tepuk pit-pit. Hujan mengguyur dari atas saat tirai air terjalin, dan awan gelap berkeliaran di langit. Itu menyebabkan cuaca menjadi gelap, menghalangi penglihatan banyak orang. Cepat, gerbang utara memiliki pelanggaran, cepat pergi ke sana, kelompok Sengnan. Menyembuhkan Gu Master, kami memiliki orang yang terluka parah di sini. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh semua serigala ini. Teriakan serigala dibalas oleh teriakan Gu Masters. Hampir semua orang bermandikan darah saat mereka bertarung dengan ganas. Di sekitar desa, pertempuran terjadi, menyebar seperti api. Sorak-sorai orang-orang, tangisan serigala, suara hujan, bercampur dengan suara angin. Serigala petir yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tembok desa. Jebakan-jebakan di depan dinding telah diratakan oleh lapisan tebal mayat serigala, dan saat mereka dipimpin oleh banyak serigala petir yang berani, serigala petir memiliki kekuatan pengisian yang kuat bersama-sama. Master Gu peringkat 1 dan peringkat 2 bertarung dengan berani di garis depan. Sejumlah besar bilah bulan terbang menuju kawanan serigala, membantai banyak serigala petir. Tapi kawanan serigala masih mengirimkan arus petir dan bola petir ke desa, membawa luka dan kematian pada klan. Penatua Fang Yuan, ini adalah laporan cedera terbaru aula obat, silakan lihat. Seorang Gu Master yang bertugas mengirimkan informasi dengan cepat tiba, dan setelah melihat Fang Yuan, menyapanya dan menyerahkan laporan dengan kedua tangan. Fang Yuan sekarang adalah Master Gu peringkat 3, jadi sebagai tetua klan, misinya oleh klan adalah memimpin Master Gu dalam menekan wilayah barat. Fang Yuan mengalihkan perhatiannya dari medan perang dan mengambil laporan itu, berkata kepada Gu Master, kamu boleh pergi. Guru Gu memberikan penghormatan sebelum pergi. Kecepatannya cepat, dan dengan menggunakan cacing Gu untuk mempercepat tubuhnya, dia dengan cepat pergi ke area berikutnya. Setiap Master Gu yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi memiliki setidaknya 1 cacing Gu tipe bantuan gerakan, sementara beberapa bahkan memiliki 2. Fang Yuan membuka laporan itu, melirik. Korban cedera pada laporan itu memberikan perasaan terkejut yang cukup besar. Sampai sekarang, gelombang serigala telah menyerang desa lebih dari 10 kali. Cedera dan kematian Master Gu klan sangat parah.
Hal ini menyebabkan para tetua klan menjadi sangat panik, dan Gu Master yang mengambil alih aula pengobatan, Gu Yue Qizong, merasakan tekanan yang lebih besar. Sebagai pria parubaya, dia bahkan memiliki beberapa rambut putih yang tumbuh beberapa hari yang lalu. Tapi Fang Yuan memiliki kenangan kehidupan sebelumnya dan siap secara mental, sehingga dia tidak terkejut. Gelombang serigala ini adalah salah satu yang paling parah dalam sejarah klan Gu Yue. Luka dan kematian seperti itu tidak dapat dihindari. Dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dan ketika cahaya bulan berkumpul di telapak tangannya, dia mengurangi laporan ini menjadi abu. Laporan ini, hanya tetua klan yang memiliki wewenang untuk melihatnya. Jika dilepaskan ke massa, itu akan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Meskipun demikian, klan Gu Yue sudah dalam keadaan panik, karena perasaan ketidakstabilan semakin kuat dari hari ke hari. Pada titik ini, cahaya bulan di telapak tangan Fang Yuan bukan lagi warna biru yang menakutkan, tetapi warna darah. Ini adalah bulan darah peringkat 3 Gu. Untuk menyempurnakan Gu ini, Fang Yuan telah gagal sekali, dan hanya pada upaya keduanya dia berhasil. Adapun bahan penyempurnaan, dia secara alami memeras Gu Yue Qilian untuk itu. Fang Yuan memejamkan mata, pikirannya masuk ke dalam bukaannya. Di aperture, dinding aperture bersinar dan meredup secara berkala tanpa setetes pun kotoran, itu adalah keadaan putih bersih. Esensi purbanya berwarna putih penuh, tetapi juga memancarkan kilau cahaya metalik perak, ini adalah esensi prima perak putih Master Gu peringkat 3. Air berkumpul ke laut, di bukaannya itu adalah laut purba perak putih. Di permukaan, awalnya ada residu merah hitam, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Air pembersih Gu yang dia paksa keluar dari Gu Yue Qilian telah lama digunakan. Efek samping pemakaman kehidupan manusia binatang Gu benar-benar dihilangkan. Tapi ini bukan tanpa harga. Bakat Fang Yuan sedikit turun dari 44% kelas C, karena manusia binatang Life Burial Gu, turun 2%, menjadi kapasitas maksimum 42%. Tapi harga ini, Fang Yuan sudah siap untuk itu. Faktanya, itu semua berkat Gu Yue Qilian. Jika bukan karena Gu air pembersih dan membiarkan residu merah hitam itu merusak esensi purba lagi, bakat Fang Yuan akan semakin berkurang. Seekor kepik berbintik hitam bercangkang putih menari di udara di atas laut. Ini adalah kanopi langit Gu. Stilt Scales Gu dengan penampilan ikan batu jauh di dalam laut purba. Cacing minuman keras 4 rasa sedang bermain dengan ombak di atas permukaan laut. Adapun Blood Moon Gu yang baru disempurnakan, penampilannya mirip dengan Moonlight Gu, yang berada di telapak tangan kanan Fang Yuan, berubah menjadi lencana bulan sabit merah. Adapun peringkat 3 Thunderwings Gu, itu berada di punggung Fang Yuan sebagai 2 tato petir. Yang perlu disebutkan adalah jangkrik musim semi musim gugur. Kondisinya semakin baik, dan pulih lebih cepat. Situasi ini menyebabkan Fang Yuan bersukacita dan pada saat yang sama khawatir. Jangkrik musim semi musim gugur adalah peringkat 6, tetapi dia masih peringkat 3, dan saat ini bukaannya tidak dapat menahan jangkrik musim semi musim gugur yang pulih sepenuhnya. Aura jangkrik musim semi musim gugur semakin kuat. Seperti menggunakan tabung kertas untuk menampung batu, bukaan tidak akan dapat menangani beban. Jika saya tidak punya pilihan, saya hanya bisa mengangkatnya di luar tubuh saya, Fang Yuan menghela nafas. Itu memiliki implikasi besar. Cacing Gu peringkat 6 terlibat dengan Dao, berisi fragmen hukum langit dan bumi. Jika dibiarkan di luar untuk waktu yang lama, itu akan menciptakan resonansi dengan hukum alam, kecuali cacing Gu tertidur. Jika tidak, keributan akan sangat besar, karena akan menyebabkan segala macam fenomena alam, menarik perhatian dan keserakahan para ahli lain. Tapi ini adalah solusi karena kebutuhan melolong. Pada titik ini, lolongan serigala melengking yang keras tiba-tiba memasuki telinga semua orang. Fang Yuan mengumpulkan semangatnya. Tuan tetua klan, serigala petir yang hiruk-pikuk telah memasuki pertempuran. Gu Yue, Jiang Jian dan 2 tetua lainnya berada di gerbang timur menghalangi mereka. Mereka berharap Anda bisa pergi dan membantu, seorang Gu Master dengan panik. Retak. Suara petir retak saat 2 sayap tumbuh dari punggung Fang Yuan. Kedua sayap ini dibentuk oleh petir biru, bentuknya abstrak dan sederhana. Tetapi dengan penutup, itu membawa Fang Yuan tinggi ke langit, dan dengan kecepatan tinggi, dia melaju menuju gerbang timur.
Terbang dalam garis lurus di udara, Fang Yuan sampai ke medan perang dalam beberapa tarikan napas. Serigala petir yang hiruk-pikuk mencoba menerobos gerbang timur, dan beberapa tetua klan berada di dekat pintu dengan agresif terlibat dalam pertempuran. Serigala petir yang hiruk-pikuk melompat tiba-tiba keluar dari medan perang dan dengan ayunan ekornya, menyapu Master Gu peringkat 1 wanita di sudut. Wajah Gu Master ini menjadi pucat. Dia hanya bisa mendengar suara angin bertiup saat ekor serigala menyapunya, dan di dalam hatinya dia berteriak, "Aku ditakdirkan." Dengan kemampuannya, dia tidak bisa menghindar atau menerima pukulan. Tetapi pada saat krusial ini, bayangan turun dari langit, memeluknya. Gadis muda itu merasakan dunia berputar di hadapannya. Ketika dia akhirnya pulih, yang dia lihat hanyalah bahwa dia terbang di udara, sementara ekor serigala menyapu tepat di bawahnya, sebuah bangunan bambu 2 lantai terkena pukulan dan bergetar hebat. Ekspresinya menjadi lebih redup. Jika dia dipukul tepat oleh ekor ini, dia akan berubah menjadi bubur daging. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia telah diselamatkan. Siapa yang menyelamatkannya? Dia menatap orang ini, dan tercengang. Itu dia, Gu Yue Fang Yuan. Seketika, hati gadis muda itu dipenuhi dengan kerumitan, tidak mungkin untuk menggambarkan dengan kata-kata. Dia dan Fang Yuan adalah teman sekelas. Fang Yuan sebelumnya telah memeras batu purbanya, sehingga dia sangat membencinya. Tapi dia harus kagum dengan prestasinya, terutama setelah berita tentang dia maju menjadi tetua klan menyebar, menyebabkan dia terkejut dan kagum. Dibandingkan dengan Fang Yuan, dia juga bakat kelas C, tetapi sekarang hanya peringkat 1. Sekarang, dia diselamatkan oleh Fang Yuan sekali. Dia adalah penyelamat sejati. Dia dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap Fang Yuan, dan di bawah keterkejutan dan kekagumannya, kebenciannya yang tersisa juga hilang dengan ini. Medan perang di sini berbahaya, mundur jauh. Sayap Fang Yuan mengepak, mendarat di tanah dan menempatkannya dengan lembut. Dia memiliki kesan terhadap gadis muda ini. Mereka mungkin teman sekelas, tetapi dia tidak bisa mengingat namanya. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi, tidak lagi terbang. Sebaliknya dia berlari, memasuki medan perang. Kecepatan Thunder Wings Gu cepat, tetapi pengeluaran purbanya lebih cepat. Fang Yuan hanya menjadi bakat kelas C, di antara Master Gu peringkat 3 dalam hal penyimpanan esensi purba murni, dia adalah tingkat terendah, sehingga dia perlu melestarikan esensi purbanya lebih dari yang lain. Bulan darah Gu, dia melemparkan pisau bulan, bila bulan air warna merah darah, dan saat mengenai tubuh serigala petir yang hiruk-pikuk, itu menyebabkan cedera yang berdarah terus-menerus. Pandangan gadis muda itu tetap tertuju pada Fang Yuan, menatap bayangannya dengan tatapan kosong. Perlahan, matanya mulai bersinar dengan cara yang misterius. Usia 17 hingga 18 tahun, ini adalah masa muda yang terjejas. Fang Yuan ini, apa pendapatmu tentang dia? Jauh, Gu Yuebo melihat pemandangan ini dan meminta bantuan dekat. Bantuan itu menjawab, saya mendengar bahwa Penatua Fang Yuan telah menjawab panggilan Aula Obat dan menyerahkan rumput vitalitas 9 daun yang dimilikinya. Setelah mendapatkan pembayaran pertama, dia memberikan semuanya kepada paman dan bibinya sebagai isyarat berbakti. Hari-hari ini, dia telah menyerang secara pribadi dan berpartisipasi dalam membunuh serigala petir. Serangannya yang agresif dan kejam telah memberinya banyak jasa pertempuran. Tidak hanya itu, setelah menyelamatkan banyak anggota klan kali ini, reputasinya membaik. Klan sudah memiliki rumor, dia membalik lembaran baru, tetua klan baru faksi Fang, Del. Bawahan ini berpikir bahwa, meskipun dia hanya bakat kelas C, dengan kemampuan bertarungnya yang mengesankan, dia telah mendapatkan peluang besar. Pertama dengan warisan orang tuanya, rumput vitalitas daun 9 menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Menggunakan 2 relik Gu Baja Merah, dia berhasil berkultivasi ke peringkat 3, tetapi juga memiliki unsur keberuntungan. Mengatakan demikian, pertolongan dekat ini menunjukkan ekspresi sedikit kecemburuan. Dia juga talenta kelas C, tetapi hanya peringkat 2. Sampai pada tahap ini, dia menghabiskan separuh hidupnya melakukannya. Tapi Fang Yuan itu baru berusia 17 tahun, namun dia sudah menjadi tetua klan. Bersaing dengan orang lain, benar-benar menyebalkan. Mendengar kata-kata bantuannya, Gu Yuebo mengangguk tanpa sadar.
Kata-kata pembantu dekatnya mewakili pandangan mayoritas orang di klan, tetapi sedikit dangkal. Gu Yuebo telah menjadi pemimpin klan selama bertahun-tahun, sehingga dia memiliki pandangan ke depan yang lebih besar. Fang Yuan menyerahkan rumput vitalitas 9 daun, dia jelas telah membuat kesepakatan dengan Gu Yue Qizong. Menyerahkan pembayarannya kepada bibi dan pamannya bukan karena niat baik, tetapi pertunjukan politik. Orang yang menyebarkan berita tentang masalah ini adalah Gu Yue Qizong. Adapun menyelamatkan orang, apakah itu benar dan tulus, masih ada keraguan. Tapi bagaimanapun juga, Fang Yuan tidak lagi mengisolasi dirinya, dan tindakannya memang layak dipuji. Dia maju menjadi tetua klan dan tindakannya setelahnya, ini adalah inisiatif untuk mendekati klan dan berkontribusi pada klan. Kemakmuran klan membutuhkan kontribusi dan hubungan ini. Berpikir begitu, Gu Yuebo menginstruksikan orang-orang di aula tersembunyi. Beberapa hari ini mereka juga tidak menemukan apapun dari penyelidikan mereka. Lupakan saja, tarik penyelidikan terhadap Fang Yuan untuk saat ini. Ya, bawahan ini akan memberi tahu mereka sekarang. Mengatakan demikian, dia pergi. Gu Yuebo berdiri di tanah, menyipitkan mata. Dia berpikir dalam hatinya, tidak peduli apa alasannya, kultivasinya masih naik terlalu cepat. Fang Yuan ini, dia memiliki rahasia besar padanya. Namun pada periode ini, dengan tingkat keparahan gelombang serigala, setiap kekuatan dibutuhkan, dan menyia-nyiakannya pada Fang Yuan terlalu boros. Penyelidikan masih diperlukan, tetapi ini hanya bisa menunggu setelah gelombang serigala. Dengan bam, serigala petir yang hiruk-pikuk jatuh ke tanah seperti gajah raksasa. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi matanya kehilangan fokus saat kehidupan perlahan keluar dari tubuhnya. Di tubuhnya, ada luka di sekujur tubuh. Saat darah serigala mengalir tanpa henti, lingkungan diwarnai merah. Hujan terus mengguyur saat mengencerkan darah serigala, dan menyebabkan darah menyebar lebih jauh ke tanah. Tanahnya berlumpur, dan beberapa tetua berdiri di samping. Mayat serigala petir yang hiruk-pikuk, menarik napas dalam-dalam saat tubuh mereka basah kuyup oleh hujan. Mereka juga berlumuran darah serigala dan lumpur, tampak seperti pengemis. Akhirnya membunuhnya. Serigala petir yang hiruk-pikuk ini sebenarnya memiliki cacing Gu defensif di tubuhnya, dan sangat sulit untuk dijatuhkan. Untungnya kami memiliki Blood Moon Gu yang menatua Fang Yuan yang menumpuk luka di atasnya, atau akan lebih sulit untuk membunuhnya. Ketika para tetua mengatakan ini, mereka melihat ke arah Fang Yuan. Awalnya ketika mereka mendengar bahwa Fang Yuan telah menyempurnakan Blood Moon Gu, mereka merasa tidak setuju terhadapnya. Tapi sepertinya sekarang, itu sangat efektif dalam menghadapi hiruk-pikuk serigala petir. Saya tersanjung, sesama tetua yang terhormat, jika bukan karena bantuan dan perlindungan Anda, saya tidak akan bisa menyerang tanpa henti. Fang Yuan menyeka air hujan dari wajahnya saat dia berkata dengan sopan. Tidak, itu adalah tugas kita. Kami sudah tua, kami tidak merasakannya sebelumnya, tetapi setelah bertarung bersama dengan penatua Fang Yuan, kami merasa bahwa kami benar-benar menua. Memang, beberapa tetua tertawa bersama. Dalam pertempuran sebelumnya ini, Fang Yuan memiliki pemahaman yang kuat tentang kapan harus menyerang dan mundur. Dengan serangannya yang kejam dan biadab, berkali-kali metodenya bahkan lebih efektif daripada tetua normal, menyebabkan para tetua klan melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Terutama dengan sikapnya yang sopan dan rendah hati dan tidak ada rasa sombong, dia jelas bukan seperti yang dikatakan rumor, orang yang menyendiri dan sulit diatur itu, sehingga para tetua memiliki kesan yang baik tentangnya. Aku masih memiliki banyak aspek yang perlu dipelajari dari kalian semua, kata Fang Yuan dengan hormat, tetapi matanya bersinar dengan cahaya gelap. Blood Moon Gu memiliki pro dan kontra. Setelah menggunakannya berkali-kali, dia memiliki beberapa wawasan tentang hal itu. Blood Moon Gu mengkhususkan diri dalam pertempuran yang berkepanjangan, menyebabkan luka yang tidak dapat disembuhkan. Seiring berjalannya waktu, luka musuh akan semakin parah. Tetapi ini ditetapkan pada fakta bahwa tidak ada cacing Gu tipe penyembuhan. Alam seimbang, tidak ada cacing Gu terkuat. Setiap Gu pasti memiliki kekuatan dan kelemahan. Kelemahan terbesar Blood Moon Gu adalah beberapa hari dalam sebulan di mana ia mengeluarkan darah dan menghadapi penurunan kekuatan pertempuran yang cepat. Ini adalah metode menyerang utama saya, jadi ini membuatnya terlalu tidak stabil.
Tapi, setelah saya mendapatkan Chainsaw Golden Centipede di tanah warisan anggur bunga, saya dapat menutupi kelemahan ini. Beberapa hari ini adalah periode kewaspadaan tinggi di mana gelombang serigala terus menyerang desa, jadi sebagai tetua klan, Fang Yuan menarik lebih banyak perhatian dari sebelumnya dan tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke gua rahasia celah batu itu. Cepat, selamatkan anggota klan kita. Sapu medan perang, jangan lewatkan satu cacing gu pun. Melihat hiruk-pikuk serigala petir jatuh, sekelompok Gu Master penyembuh segera muncul. Para tetua yang terhormat, kalian semua telah mengerahkan diri, tolong terima perlakuan khusus dari aula obat kami. Master Gu terkemuka membungkuk ke arah Fang Yuan dan para tetua. Oh, Li Chen faksi obat. Beberapa tetua klan mengenali orang ini, mengangguk dan mengubah ekspresi mereka. Mereka sopan kepada Fang Yuan, memasang wajah penuh senyuman. Tetapi terhadap orang ini, mereka menjaga emosi mereka dan menunjukkan otoritas orang atas. Ini adalah perbedaan status. Gu Yue Li Chen ini, hanya Master Gu peringkat 2. Saya tidak memiliki cedera, saya tidak memerlukan perawatan. Para tetua, mari kita bicara lagi. Ketika kita bebas, Fang Yuan mengangguk kepada para tetua. Penatua Fang Yuan sangat luar biasa, dia bahkan tidak terluka dari pertempuran seperti itu, sungguh pahlawan muda sejati. Mendesah, dibandingkan dengan penatua Fang Yuan, kita benar-benar tua. Hehe, jaga dirimu tetua Fang Yuan. Beberapa tetua mulai tertawa saat mereka berkata, Penatua Fang Yuan, maafkan kekasaran saya, tetapi izinkan Gu Master penyembuhan aula obat kami untuk melakukan pemeriksaan untuk Anda, Gu Yue Li Chen bersikeras. Dia adalah anggota faksi obat, dan setelah Fang Yuan membuat marah Gu Yue Yaoji sampai pingsan, menyebabkan kejatuhannya, dia secara alami memiliki kebencian terhadap Fang Yuan. Tetapi dengan posisi dan pekerjaannya, sebagai pemimpin dia tidak bisa mengabaikan Fang Yuan. Terima kasih atas niat baik Anda, tapi tidak apa-apa. Aku akan melihat semua orang lagi. Fang Yuan menepuk bahu Gu Yue Li Chen, pergi sambil tersenyum. Para tetua tersenyum atau mengangguk untuk menjawabnya. Hanya setelah dia pergi, ekspresi mereka berubah dengan cepat, berubah menjadi serius. Fang Yuan ini, meskipun hanya kelas C, telah tumbuh ke titik ini, benar-benar sulit didapat. Bertarung bersamanya, mereka bisa merasakan ketidakpedulian dan kekejamannya, tetapi ketika memikirkannya, mereka merasa terancam. Ketika mereka berusia 17 tahun, apakah mereka memiliki pencapaian seperti itu? Terutama ketika mereka melihatnya tersenyum saat dia menepuk bahu anggota faksi obat, bakat dalam politik dan licik, itu benar-benar menakjubkan. Tuan Fang Yuan, apakah Anda mengenali saya? Di sepanjang jalan, seseorang menunjukkan ekspresi hormat saat dia menyapa Fang Yuan. Kamu, Fang Yuan menyipitkan mata, mengenali orang ini sebagai teman sekelasnya. Hanya saja dia tidak bisa mengingat namanya, tetapi ketika dia memeras batu purba darinya, orang ini selalu menyerahkannya dengan baik. Itu menunjukkan kecemerlangannya di bawah kepribadian yang lemah lembut itu. Tuan Fang Yuan, saya Gu Yue Dingzong. Memiliki keberuntungan menjadi teman sekelasmu, itu adalah kehormatan saya. Sebenarnya, setelah berita bahwa Anda telah maju menjadi tetua klan menyebar, banyak teman sekelas kami mengagumi dan iri pada Anda Tuan, ingin menemukan kesempatan untuk mendiskusikan pengalaman kultivasi dengan Anda. Apakah Anda bebas malam ini, Tuan? Gu Yue Dingzong menggosok tangannya, matanya tersenyum menjadi garis. Oh, begitukah? Alis Fang Yuan terangkat, mengangguk, oke, tapi biarkan aku mengganti pakaianku dulu, pakaian basah kuyup ini membuatku tidak nyaman. Saya sudah menyiapkan air hangat dan pakaian baru, dan beberapa pelayan cantik sedang menunggu untuk melayani Anda Tuhan. Gu Yue Dingzong tersenyum, ekspresinya sangat bersemangat. Fang Yuan menggelengkan kepalanya untuk menolak, tidak, sebelum itu, saya harus pergi ke terowongan bawah tanah. Ah begitu. Ekspresi Gu Yue Dingzong berubah. Terowongan bawah tanah hanya dapat diakses oleh para tetua klan, dan bagi orang-orang seperti mereka, itu adalah tanah terlarang di klan. Selanjutnya, senyumnya menjadi lebih tunduk, dan punggungnya melengkung lebih jauh, karena nadanya membawa perasaan pelayan. Tuhan, lanjutkan urusanmu, waktu orang yang rendah ini tidak berharga, menunggumu juga merupakan kehormatanku. Fang Yuan mengangguk, tidak berbicara lagi dan terus berjalan pergi.
Gu Yue Dingzong mundur selangkah dengan cepat, membuka jalan saat dia menekuk punggungnya dan mengirim Fang Yuan pergi dengan tatapannya. Memasuki gua bawah tanah lagi. Ruang rahasia yang berisi cacing gu yang berharga ini sangat besar, hampir sebesar alun-alun desa. Tapi cacing gu yang terkandung di dalamnya tidak banyak, hanya ada beberapa lusin. Rumput deklarasi gua, jangkrik pengembalian udara, capung tulang, kering, kupu-kupu sayap phoenix. Ada cacing gu yang bervariasi dari peringkat 2 hingga 4. Hanya ada sangat sedikit gu peringkat 2, dan di antara mereka adalah gu pemisahan cinta. Ini adalah gu racun nomor 1 di antara peringkat 2, dan luka yang disebabkan olehnya tidak dapat disembuhkan bahkan oleh gu penyembuhan peringkat 3. Perpisahan cinta ini adalah yang dimiliki Wang Er saat itu. Setelah mendapatkannya, klan menyimpannya di sini. Yang paling banyak adalah peringkat 3 gu, sedangkan peringkat 4 gu relatif sedikit. Fang Yuan tidak memiliki harapan yang tinggi. Meskipun klan itu memiliki keberuntungan, itu masih merupakan klan berukuran sedang dan memiliki persaingan dengan 2 desa lain, serta tekanan gelombang serigala. Tapi untuk berpikir itu, dia benar-benar menemukan gu yang diinginkan. Bunga Tusita. Ini adalah gu rumput peringkat 3 berbentuk seperti lentera merah, dan memiliki daun hijau bulat. Daunnya tebal dan gemuk, total 3 menunjuk ke 3 arah dalam simetri. Bunga Tusita ini sama dengan rumput Tusita. Tidak hanya mampu menyimpan makanan, tetapi juga bisa menyimpan batu purba dan merupakan salah satu gu paling ideal di benak Fang Yuan. Berpikir bahwa desa Gu Yue ini memiliki bunga Tusita. Dengan itu, saya dapat menutupi kelemahan penyimpanan. Fang Yuan bersukacita, segera memilihnya. Sebenarnya, di desa pasti ada gu peringkat 5. Klan Gu Yue memiliki 2 ahli peringkat 5 dalam sejarah. Mereka pasti akan meninggalkan beberapa cacing gu. Kecuali mereka tidak dapat ditempatkan di sini, gu peringkat 5 ini adalah kartu truf desa, diberi makan oleh desa dengan semua sumber daya mereka. Meskipun untuk mengatakan, pakan, itu sebenarnya lebih seperti persembahan. Fang Yuan meninggalkan terowongan. Hujan telah berhenti tetapi cuaca masih suram. Udaranya juga tidak segar, karena ada bau darah. Fang Yuan berganti menjadi kemeja bersih dan perlahan bergerak menuju titik kumpul. Penatua Fang Yuan, kamu di sini, merupakan kehormatan terbesar bagi kami untuk memilikimu bersama kami. Gu Yue Dingzong berdiri di pintu, menatap dengan mata terbelalak. Dari jauh dia bisa melihat Fang Yuan berjalan di seberang jalan, dan dia dengan cepat tersenyum dan menerimanya. Dia membawa Fang Yuan ke gedung bambu. Sudah ada pesta yang disiapkan karena banyak orang duduk di sana. Setelah melihat Fang Yuan, mereka dengan cepat bangkit. Segera setelah itu, segala macam pujian dan sanjungan mengalir seperti air menuju Fang Yuan. Salam untuk Tuan Fang Yuan. Setelah sekian lama, kemewahan penatua Fang Yuan lebih besar dari sebelumnya, yang rendah hati ini benar-benar mengagumimu. Menjadi teman sekelas Tuan Fang Yuan, itu adalah keberuntunganku dari 3 kehidupan. Bahkan memikirkannya sekarang, rasanya seperti pengalaman mimpi. Tatapan Fang Yuan menyapu meja, melihat semua teman sekelasnya, mereka adalah wajah-wajah yang dikenalnya, semuanya orang-orang yang telah dia pemeras. Kesenanganku, dia tersenyum ringan, duduk di posisi tertinggi. Sajikan hidangan, sajikan anggur terbaik. Gu Yue Dingzong berteriak, dan para pelayan dengan cepat mulai bekerja. Segala macam hidangan disajikan, rasanya terbaik. Keluarga Gu Yue Dingzong ini pasti memiliki beberapa aset. Untuk dapat menyajikan hidangan seperti itu selama gelombang serigala, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar membayar harga yang mahal, menunjukkan ketulusannya. Penatua Fang Yuan, yang rendah ini bersulang untukmu. Penatua Fang Yuan, luangkan waktumu untuk minum, aku akan menurunkan ini dulu. Fang Yuan benar-benar sangat santai. Dengan secangkir anggur, dia hanya menyesap sedikit setiap saat, tetapi orang-orang tidak mengeluh tentang ini. Setelah bersulang hampir semua orang dan minum dalam jumlah yang layak, dia tiba-tiba memegang cangkirnya dan berdiri, tertawa, yang muda itu bodoh, saya tidak dewasa di masa lalu dan melakukan beberapa hal yang mengerikan, saya harap semua orang dapat memaafkan saya, dan tidak keberatan dengan masa lalu. Begitu dia berdiri, tidak ada orang lain yang berani terus duduk, dan mereka semua dengan cepat bangkit. Semua orang tahu bahwa masalah yang dimaksud Fang Yuan adalah pemerasan batu purba. Mereka dengan cepat berteriak,
Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Penatua Fang Yuan benar-benar memiliki karakter pahlawan sejati. Memiliki batu purba saya yang diperhatikan oleh Penatua Fang Yuan, itu adalah kehormatan terbesar kami. Itu benar, kemewahan dan kepahlawanan Penatua Fang Yuan selalu terukir di hatiku. Fang Yuan meminum secangkir anggur ini dalam satu suap, saat semua orang bersorak dan bertepuk tangan. Bersambung.